Game Pokemon generasi kedua merupakan lompatan signifikan dalam kualitas dan kemampuan teknis dari judul Game Boy asli, yang menawarkan sejumlah spesies baru yang menarik dan juga langka. Game Freak menjadi lebih kreatif dengan berapa banyak Pokemon baru yang dapat ditemukan di Gold, Silver, and Crystal. Metode-metode ini mencakup gimmick unik untuk evolusi dan pertemuan liar yang sangat menantang, yang membuat spesies non-legendary juga bahkan bisa sulit ditemukan. Sambil bernostalgia, mari kita lihat beberapa Pokemon dari game ini yang cukup langka. Siapa tahu ada favoritmu. Jadi mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Heracross. Pokemon tipe bug biasanya dikenal lemah dalam pertempuran. Namun, Heracross generasi kedua cukup melawan tren tersebut dengan Pokemon tipe bug fighting yang mendapatkan keuntungan dari statistik serangan fisik yang mengesankan dan tipe sekunder yang kuat sebagai kompensasinya. Heracross bisa jadi Pokemon hebat untuk tim pemain. Namun, Heracross adalah Pokemon yang sangat sulit ditangkap karena ia hanya ditemukan setelah menggunakan headbutt pada pohon-pohon tertentu. Ia ditemukan di beberapa rute, tetapi yang membuatnya sulit untuk disingkirkan adalah serangga itu hanya ditemukan di pohon-pohon tertentu yang sangat sering ditemui. Hitmontop. Pokemon Gold, Silver, and Crystal bereksperimen dengan beberapa metode evolusi yang agak rumit dengan Hitmontop, spesies Pokemon Fighting type yang berevolusi dari Tyrock, monster tahap pertama yang juga dapat berevolusi menjadi Hitmonlee atau Hitmonchan dari generasi pertama. Mendapatkan Hitmontop sendiri memerlukan penyebaran stat yang sangat cermat, setidaknya menurut standar Pokemon tersebut ya. Sebelum itu, pemain harus mengambil satu-satunya Tyrock yang ditemukan dalam permainan sebagai hadiah dari Kyo dari Fighting Dojo di Mad Mortar. Kemudian, attack dan defense-nya harus sama pada saat berevolusi di level 20. Kalau nggak sama ya maka evolusi lain dari Tyrock telah menunggu. Blissey. Blissey adalah spesies Pokemon baru lainnya dari Johto yang berevolusi dari Pokemon Kanto yaitu Chansey. Sebagai Pokemon pure bertipe normal, Pokemon ini dikenal sebagai tank defensif yang berpotensi mengancam. Dengan HP tebal dan special defense yang menakjubkan, pemain harus bersabar untuk mendapatkan Blissey karena ia hanya berevolusi dari Chansey setelah menaikkan level persahabatannya di titik tertinggi. Ya, tidak ada cara alami dalam permainan untuk mengukur angka ini secara tepat ya. Yang lebih membosankan ya, sebenarnya Chansey liar memiliki tingkat pertemuan yang sangat rendah, yaitu 1% di game tersebut. Tyranitar. Pseudo Legendary Pokemon adalah salah satu tradisi paling konsisten dari game generasi utama yang menawarkan Pokemon unik dengan kekuatan hampir setara Legendary. Makanya mereka dibilang Pseudo Legendary. Tyranitar adalah Pseudo Legendary yang tinggal di wilayah Johto dengan tipe ganda yaitu Rock Dark yang bertahan bahkan di generasi lainnya sebagai salah satu monster non-legendary terkuat. Di atas itu juga komitmen jangka panjang untuk mengembangkan Larvitar menjadi Pupitar sungguh membosankan. Dan Pupitar menjadi Tyranitar apalagi, bahkan lebih sulit didapat daripada Dragonite generasi pertama. Sebelum pembuatan ulang Nintendo DS, Larvitar hanya dapat ditemukan sebagai pertemuan langka di Mad Silver. Lokasi ini terkunci hingga mendapatkan semua 16 gym badge di Johto dan Kanto. Raikou, Entei, dan Suicune merupakan trio legendary beast favorit penggemar dari game Pokemon Johto. Ketiga Pokemon ini melibatkan mekanisme pertemuan unik lainnya, dengan Raikou sebagai perwakilan tipe elektrik dalam kelompok tersebut. Seperti teman-teman seangkatannya, Raikou hanya dapat ditemukan setelah bertemu mereka dalam adegan singkat di dalam Burnet Tower. Setelah itu, ia akan secara acak menjelajahi wilayah Johto agar pemain dapat menemukannya secara spontan. Selain hanya menjadi satu Raikou dalam permainan, elemen yang paling membosankan dari pertemuan acak ini adalah bahwa Raikou akan lari dari pertempuran pada kesempatan pertama ketika pelatih menemukannya. Hayo, siapa yang pernah ngalamin? Entei. Monster Legendary Entei adalah tipe Pure Fire dari trio Legendary Beast juga, dan biasanya ditemukan dengan cara yang sama seperti kerabatnya. Monster ini memiliki kekuatan yang mengesankan.
Tapi, semua serangan tipe Fire dikategorikan sebagai spesial dalam game generasi kedua, yang berarti Entei tidak dapat memaksimalkan potensi attack-nya yang tinggi. Namun, ia adalah Pokemon yang layak ditangkap, dan juga sulit diburu karena mekanisme roaming-nya yang sangat unik. Entei dapat ditemukan bersama Raikou dan juga Suicune secara acak di Johto dalam Gold and Silver. Suicune. Karena perannya sebagai kristal, Suicune adalah Pokemon yang paling pemaaf untuk ditangkap dari ketiga legendary. Perwakilan tipe Pure Water ini dapat ditemukan dengan cara yang sama di Gold and Silver seperti mitranya yaitu Entei dan juga Raikou. Namun, sebagai maskot Pokemon kristal, Suicune mendapatkan pertemuan yang lebih panjang dan lebih terstruktur melalui alur cerita sampingan. Pokemon tipe Pure Water ini akan muncul dalam beberapa adegan sebelum dipanggil oleh pemain di lantai dasar Tin Tower menggunakan Clear Bell. Ini adalah metode penangkapan yang jauh lebih simpel. Tetapi untuk menjaga keseimbangan, masih ada satu Suicune di kristal yang berkeliaran. Ho-Oh. Legendary andalan Pokemon Gold. Ho-Oh adalah monster kuat yang sangat terinspirasi oleh hewan mitologi yaitu burung phoenix. Atau mungkin di Jepang ada hewan mitologi yang bentuknya kayak gini. Ia adalah Pokemon spesies bertipe Fire Flying dengan statistik ofensif dan pertahanan khusus yang sangat hebat, menjadikannya salah satu Pokemon api terkuat, ya kan dia legendary. Tidak seperti game utama selanjutnya yang biasanya mengunci legendary maskot ke versi masing-masing, Ho-Oh ini secara alami dapat ditangkap di ketiga game generasi kedua, yaitu Gold, Silver, and Crystal. Di Gold, ia merupakan bagian dari perjumpaan yang menegangkan selama cerita utama di puncak Tin Tower. Lugia. Mitra dari Ho-Oh, Lugia adalah maskot legendary Pokemon Silver. Monster ini memiliki tipe Psychic Flying dan bisa dibilang lebih sulit ditangkap daripada Ho-Oh karena lokasinya yang jauh lebih rumit. Lugia sendiri dapat ditemukan selama cerita alur utama Silver, tetapi tidak sampai di bagian pasca permainan di Gold dan juga Crystal. Seperti lawannya, Pokemon ini memiliki ruang bawah tanah yang didedikasikan untuknya, dan itu dibuat dalam bentuk Whirl Island. Namun, Whirl Island lebih berliku-liku daripada Tin Tower, dengan persyaratan move HM untuk melintasi ruang bawah tanah yang lebih menantang. Dan tata letak peta secara keseluruhan lebih rumit untuk dicari ya. Celebi. Seperti Mew yang sangat sulit ditemukan di generasi pertama, Pokemon yaitu Celebi yang suka bepergian melintasi waktu adalah salah satu Pokemon tersulit yang bisa ditemukan di Gold, Silver, dan Crystal. Pokemon dengan tipe Grass Psychic ini memiliki statistik mitikal yang sangat seimbang. Celebi tidak dapat ditemukan secara sah di Gold and Silver. Ini sedikit lebih mudah di Crystal, karena metode khusus event sebelumnya untuk menangkapnya dapat diakses secara alami dalam permainan tersebut. Dan itulah beberapa Pokemon terlangka di Gold, Silver, and Crystal. Mungkin ada beberapa yang juga lebih langka. Tambahkan saja menurut pendapatmu ya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!